Di kamar mayat kita nggak ada yang terlalu merinding, terus nggak ada yang terlalu kelihatan kayak takut apa segala tuh nggak ada. Nah, yang puncaknya justru ada di ruangan anak. Ruang anak. Nih. Jadi di daerah saya sendiri ada 2 rumah sakit ya. Iya. Yang memang masih beroperasi, masih aktif lah ya. Yang satu itu ada rumah sakit yang besar, itu ada jauh dari kota. Dan yang kedua ada rumah sakit lama, yang dulunya itu rumah sakit utama sebelum yang besar ini ada. Kan, Iya. Tahu kan rumah sakit? Tahu. Rumah sakit apa? Nggak boleh sebut. Iya. Tapi Ya. sekarang tetap rumah sakit. Iya, tetap masih beroperasi, tapi dia bangunan lama. Masih kan. Rumah sakit swasta lah. Iya sekarang. Iya, Ya, sekarang. dulunya rumah sakit negeri ya. Jadi untuk cerita ganjilnya di situ, sewaktu itu rumah sakit kan pernah tutup lama. Ya, yang lama, Iya. yang lama itu kan ya. Itu sempat inaktif. Jadi rumah sakit yang ada di daerah saya ini yang di bangunan lama itu pernah lama tidak aktif. Dikarenakan ya memang ya ndak ada yang mau ngelola, jadi sempat terbengkalai lama. Dan ya setelah tutup pun ya kosongan, semua alat-alatnya sudah dibawa juga Ke yang baru, gedung baru. ya, iya, atau beberapa juga mungkin bahkan yang jelas waktu itu pernah coba masuk ke dalam rumah sakit itu dulu rame-rame kan waktu masih apa ya, nggak ada kerjaan lah ya. Dulu tuh kalau nggak salah ada sampai 7 orang masuk situ malam-malam. Iya, masuk situ nge-explore, ngelihat kan, udah izin juga sama satpol pp-nya dulu itu. Dan memang kondisinya setiap ruangan udah nggak ada apa-apa lagi. udah kosong semua gitu. Sudah. Itu berapa lama itu setelah pindah itu? Itu udah lama. Pokoknya rumah sakitnya tuh sudah lama terbengkalai lah kayak gitu. Ada setahun 2 tahun mungkin baru dimasukin. Iya, kisaran itulah. Ya, pokoknya udah lama nggak beroperasi karena memang rumah sakit yang besar kan udah lagi rame-ramenya. Iya. Kan? Ya, setelah itu jadi terbengkalai apa segala, dan kita nge-explore di setiap ruangan pertama yang kita explore itu ruangan itu Kamar mayat. operasi. Oh. Enggak, kalau kamar mayat kan di bagian paling bawah. Itu ruangan operasi. Kan kita tahu lah kalau ruangan operasi itu mesti steril kan ya, Iya. masih banyak, terus ada ya alat-alat gimana gitu kan. Dan sewaktu nge-explore di situ ya sebenarnya sih nggak ada apa-apa juga sih. Nggak, kalau ngeri sih nggak terlalu ngeri. Waktu nge-explore itu mencar apa? Enggak, Barengan. Barengan ya. Itu gila dong, mencak takut juga. Itu jam berapa di? Itu dulu nge-explore kisaran jam 10 ke atas. Jam 10 ya. Jam 10 ke atas. Kita mau ambil jam 12 nggak berani. Ngantuk juga. Uji nyali nih. Ya itu sebenarnya dari nge-explore itu nggak ada yang terlalu aneh sih. Cuman kita mau lihat gambaran gimana dalam rumah sakit itu. Jadi kita belum masuk ke cerita yang sempat viral di sini, belum. Kita mau gambarkan dulu situasi rumah sakit itu kayak apa. Oke, dan yang pertama tadi kan ruangan operasi. Iya. Ya emang udah nggak ada apa-apa lagi di situ kecuali ya paling wastafel, terus apa yang barang-barang yang nggak bisa dipindah lah ya. Tapi aura-aura negatifnya ada, kena begetel-begetel. Di situ ada tapi sempat merinding atau gimana? iya yang aneh-aneh gitu kan. Ya. Sempat ada, cuman nggak terlalu apa ya. Ya karena 7 orang Iya, kan, karena rame-rame. rame. Ya gitu. Yang kedua kita lanjut lagi ke ruang VIP yang di sebelah kiri. Nah, di ruang VIP sini ya rada-rada gimana ya? Itu lampunya mati semua apa masih nyala di yang di dalam rumah sakit itu? Lampu hidup. Hidup. Cuman kamar kosong. Kamar kosong. Lampu ada, cuman beberapa, cuman buat kayak di lorong, kayak apa segala gitu. Untuk ruang VIP yang sebelah kiri, ya kondisinya kayak gitu kan, kita nggak bisa masuk karena memang kunci. Iya masih lumayan seram juga sih. Tapi ya nggak terlalu lah. Tapi karena perasaan kita mungkin karena kita takut juga ya. Ya ada lah istilahnya rada-rada merinding dikit. Dan
dari semua ruangan ya. Ini kita Berdua nih. ke kamar mayat dulu. Ya. Itu yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Ruang ketiga. Kamar mayat. Justru di kamar mayat kita nggak terlalu apa ya gitu ya. Gak merasa merinding atau gimana? Ya nggak terlalu. Mungkin karena apa ya? Karena rame juga sih mungkin. Di kamar mayat kita nggak ada yang terlalu merinding, terus nggak ada yang terlalu kelihatan kayak takut apa segala tuh nggak ada. Nah, yang puncaknya justru ada di ruangan anak. Ruang anak. Ruang anak. Ih, merinding. Nih, jadi gini. Jadi gini, kan rumah sakit itu kan udah gini. Ya. Dia tuh kayak model menjorok ke bawah kayak Iya, gini. iya. Iya, dia kayak tebing ke bawah. Jadi peruangan gitu kan. Terus ruangan-ruangan dan yang paling bawah itu ya ruangan anak itu. Nggak terkunci tuh ya? Nggak terkunci, kita bisa masuk. juga, Iya. bisa masuk ya. Kita bisa masuk di situ. Terus waktu kita masuk, Ah. kan ruangan banyak tuh. Iya. Satu lorong, ruangan banyak. Iya betul. Jujur ya, 7-7-nya pusing. Pusing. Berat. Oh berat. Waktu masuk ke ruang anak, pertama kali masuk ke ruang anak, itu kayak kepala tuh kayak gini. Nah, jadi kenapa kok bisa tahu itu istilahnya semuanya ngalamin aneh ya, karena sewaktu kita pulang, karena itu ruangan terakhir yang kita datangin, sewaktu kita pulang ya memang dia aku pusing kayak gitu kan ya. Tapi ngomongnya tunggu di luar nih. Iya, karena di luar kita nggak, kita memang Di dalam nggak ngomong macam-macam ya? iya, kita nggak boleh nggak boleh, nanti dulu maksudnya kan. Setelah di luar baru kita konsul. Dan yang saya sendiri alamin sih ya, kan dingin tuh, harusnya dingin. Iya. Setelah masuk itu panas Panas di dalam. betul, pengap apa segala, padahal ventilasi apa segala tuh Terbuka. pintu kita buka apa ya, bau rumah sakit gitulah. Tapi ya memang di ruang anak tuh kayaknya nggak, kayak seolah-olah ya ngapain kesini, pergi gitu lah istilahnya, kayak nggak diterima di situ. Apalagi banyak banyak orang. Mengusik lah. Iya, sebenarnya sih ada dokumentasinya, tapi Ada ngerekam juga ya? ya kemarin ngerekam bawa kamera ini juga. Bawa pakai kamera, iya. Tapi nggak sempat di apa ya? Upload. Iya, nggak sempat diupload deh kayaknya. Karena memang ya ada khusus lah ya. Kita nggak mau bahas itu lagi. Nah, dan itu tadi gambaran ya, rumah sakit itu. Yang jelas rumah sakit itu secara keseluruhan nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Mau ngapa-ngapain pun nggak bisa karena alat sudah nggak ada, ranjang-ranjangnya udah terhambur, terus kondisinya berdebu dan jorok. Dan kita masuk ke ceritanya. Dulu ada masyarakat ya, dan masyarakat ini nggak tahu kalau rumah sakit itu udah lama beroperasi kan. Udah lama nggak beroperasi. Iya, ini gue pernah dengar nih. Iya, udah lama nggak aktif. Ketika istrinya hamil, itu malam-malam suaminya dia antar ke situ. Ngantar ke situ suaminya. Suaminya ngantar ke rumah sakit itu? Iya, karena memang apa yang dilihat dari suaminya, rumah sakit itu rame. Iya. Kayak ya memang sih kalau dari luar memang Naik dulu kan. iya. Kan kalau tampil dari luar kan lampu tetap nyala. Iya, Tapi sewaktu si dua pasangan suami istri ini masuk ke situ, ya memang Penglihatannya rame. dia dilihat ada orang lalu lalang, terus ada orang parkir, terus ada Aktivitas penjaganya, tuh iya, ada di situ. Ada di situ. Terus waktu mereka ya kan ngomong nih, ini mau lahiran loh, Iya, kayak gitu kan. Ya dirawat. Kayak Ada, biasa gitu. ada perawatnya ada. Gila, iya. Terus dokternya ada, ya istilahnya yang nanganin itu. Nah, Sampai lahiran. sampai lahiran di situ. Hasil lahiran sehat. Nah, ini yang jadi pertanyaan tuh. Dan setelah dia sadar, dia bangun, itu udah, ya itu tadi ngelihat situasi kosong lomong, tapi udah lahir. Tapi anaknya selamat. Sehat. Iya kan, ngeri itu. Dia masuk malam nih. Iya, dia masuk malam. Nah, keluarnya pas dia sadar pagi ya. Pagi udah selesai. Dan penuh debu lah istilahnya kayak gitu. Itu sempat viral, itu dulu rame itu ceritanya. Iya, saya pernah dengar Aku belum pernah
dengar. Saya pernah dengar kalau Baru kali ini aku dengar. Ya itu dulu memang lagi rame, asli rame dulu itu. Ya tahu sih sebenarnya ada ngulik-ngulik lagi info terkait itu, sebenarnya sih yang jadi yang ngalamin langsungnya nggak jauh juga sih dari rumah katanya sih, cuman nggak ditelusuri lagi lebih jauh siapa gitu ya. Iya, karena ya dulu juga masih masih bocah sekolah lah, yang jelas itu udah lama banget. Nah itu untuk rumah sakit bawah nih. Iya, yang lama. Iya. Lama ya. Sebenarnya sih ada banyak, cuman kita mau skip lagi karena ada 2 rumah sakit nih. Iya. Ini kita mau lanjut lagi di rumah sakit yang baru nih ya. Yang baru di daerah saya juga ya. Yang jelas ya kalau rumah sakit baru kan tahu sendiri kan, luas. Iya, Bos. Terus ya lebih bagus lah daripada yang lama kan. Terus ya rame ya pasti rame. Iya. Nah, Rumah sakit umum ya kan. iya. Dan ini juga termasuk rumah sakit yang mewah lah istilahnya ya kan. Untuk Iya, untuk di daerah kita ini yang paling besar. Iya, paling besar. Tapi gitu ya. Ini pengalamannya berdasarkan pengalaman langsung dari kakakku nih. Oh, kakaknya. Iya, ini kakakku dulu yang sempat kerja di situ. Di rumah sakit. Iya. Dan mungkin orang kan bertanya-tanya, ya namanya rumah sakit itu pasti angker kan. Tapi di balik angkernya itu ternyata ada lagi rumor-rumor yang bilang kalau pembangunan rumah sakit itu sebelumnya itu kan kayak tanah gunung, terus ada tanah rawa juga ditimbun apa segala ya kan. Iya, betul. Dulu waktu pembangunannya itu ya sempat ada nemuin kayak kuburan tua juga. Oh, ada berapa banyak tuh? Iya. Berapa banyak? Ya kurang tahu sih, mungkin bisa diklarifikasi ya, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di bawah soal benar apa enggaknya. Cuman yang jelas untuk daerah situ sih sebenarnya ya mungkin sih, karena itu kan juga pemukiman lama. Iya. Ya itu sudah jadi salah satu jadi faktor lah ya kenapa bisa seram tuh. Dan ya ini tadi nih, ini ke cerita Kakak tadi. iya si kakak tadi yang dia kena shift malam. Dia kebetulan jadi admin di rumah sakit dan kena shift malam. Iya. Ya kita tahu loh kalau Iya. sudah shift malam dia gantian sampai pagi lah ya kan. Iya. Sewaktu ngejaga di rumah sakit, ya waktu dia ngejaga di rumah sakit, entah kenapa dia tuh kayak capek betul kan. Ya namanya nggak ada orang kan, sepi kan. Ya dia tidur di meja admin situ. Dia tidur dia tidur entah kayak jam berapa gitu kan ya, karena udah malam. Dia bangun, waktu dia bangun itu rumah sakit rame. Ngantri orang ceritanya. Hampur itu orang di depan itu ngantri, pokoknya udah sibuk, udah apa, udah macam-macam, staf sana sini larian ngeliat apa. Jadi waktu dia bangun itu dia lihat ya, orang tuh udah tinggi-tinggi, manusia. Orang tuh tinggi-tinggi, macam-macam. Udah ada yang kepalanya berdarah, ada yang istilahnya di lengan atau di badan itu berdarah, udah full darah. Istilahnya, dan ini pun cewek cowok. Dan itu tadi. Dia nggak mau nganggap ada yang aneh atau gimana kan, karena memang rumah sakit normalnya itu kayak gitu. Iya, betul. Istilahnya kalau memang ada yang langsung gawat darurat pasti ada kayak gitu. Terus yang dia lihat itu kan orang rame, cewek cowok berdarah apa segala. Itu orang bule. Nah, berarti kayak Belanda gitu. Ini waduh mereka. Berarti itu ya mungkin. Tapi pakaiannya ya dia sudah nggak bisa lagi mikirin detail soal pakaian kayak apa, karena juga dia baru bangun tidur gitu. Iya, istilahnya langsung bangun orang rame, udah kok banyak pasien apa segala ini kan yang berdarah-darah apa segala kayak gitu. Jadi dia interaksi loh sama orang itu. Nah, ini kan sip malam nih kakaknya itu deh. Iya sih. Ada beberapa orang tuh sendirian aja yang jaga jadi admin situ. Ya sebenarnya ada juga temannya, cuman sewaktu dia bangun entah kemana, gitu kan. Jadi kayak ada dia sama orang-orang yang rame ini. Iya. Ya terus. Jadi interaksi sama orang itu. Iya, sama orang-orang tinggi besar, orang bule kayak orang gitu. Setelah dia interaksi ngomong, ayo cepat dibawa ini apa segala gitu kan, kayak halayaknya pegawai kalau ngeliat sudah tanggap darurat gitu. Setelah itu dia langsung bangun,
dia bangun jam 9. Apa? Dia mimpi. Mimpi. Tapi seril itu di situ. Oke. Juga mungkin kayak orang dulu. Iya. Ya karena interaksi mereka tuh biasanya lewat situ. Lewat mimpi, betul. Iya. Nah, itu soal rumah sakit apes itu. Itu sebenarnya ya mungkin khususnya ya kalau untuk orang Grogol sendiri, terutama yang pernah nginap di situ itu pasti punya pengalaman yang lebih. Iya. Dan di rumah sakit situ itu paling jago ya katanya setannya mindah TV. Mindah TV ya. Iya, asli mindah TV. Itu Untuk teman-teman yang punya cerita horor di rumah sakit, Iya. maupun yang di bawah atau di atas ya, mungkin bisa cerita di sini nantinya. Iya. Sekaligus kita cari narasumber ya. Iya, narasumber. Iya itu udah umum itu. Ya TV lah diganti ya apalah ya ngelihat setan-setan lain lah. Yang jelas ya kita nanti lah bahas-bahas itu soal detail-detail. Iya. Kan yang jelas ini 2 rumah sakit udah kita bahas nih tadi ya. Iya.